pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mia pada episode Troubleshooting pada Komputer. Kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk mengatasi hal-hal yang biasa terjadi pada komputer Anda tanpa perlu memanggil teknisi. Mau tahu kan gimana caranya? Yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Pemirsa info kursus, troubleshooting adalah pemeriksaan komputer yang mengalami gangguan, yaitu dengan mencari sumber yang menjadi penyebab masalah tersebut dan kemudian mencari pemecahan atas permasalahan yang terjadi, sehingga sistem tersebut dapat kembali beroperasi secara normal. Pada umumnya, troubleshooting yang sering terjadi pada komputer adalah komputer mati total, tidak bisa dinyalakan lagi walau kabel power masih terpasang dengan benar, atau layar yang tidak mau mengeluarkan gambar, atau komputer yang gagal reboot dan selalu restart. Tujuan mempelajari troubleshooting umum pada personal komputer adalah dengan cepat dan tanggap, kita bisa mendeteksi apa yang menjadi permasalahan dari komputer kita dan cepat juga mencari solusinya. Kita bisa dengan sendirinya mengatasi masalah yang terjadi pada komputer kita dan kita menjadi lebih paham mengenai isi dari komputer. Manfaat mempelajari troubleshooting umum pada personal komputer adalah kita bisa lebih paham mengenai isi komputer, kita bisa mengatasi dan memperbaiki masalah yang terjadi pada komputer kita, dan menjadi cepat tanggap bila komputer kita mengalami gangguan atau masalah. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih bersama saya, Mia, dan kita masih membahas tentang troubleshooting pada komputer. Di segmen ini, kita akan membahas alat-alat apa yang harus dipersiapkan untuk mengatasi troubleshooting pada komputer. Jangan kemana-mana ya. Pemirsa info kursus, sebelum memulai, ada baiknya kita melakukan persiapan-persiapan antara lain 1. Komputer yang mengalami gangguan 2. CD software atau aplikasi bila memerlukan instalasi ulang pada program dan aplikasi yang hilang 3. Peralatan yang diperlukan 4. Buku panduan manual bila diperlukan. Tempat atau ruang sangat lebih baik apabila kita melakukan troubleshooting pada personal komputer atau PC di dalam ruangan yang terang, bersih, sejuk, luas, dan tenang. 1. Meja besar,
terbuat dari kayu yang berukuran besar berjumlah 1 buah untuk meletakkan komputer yang sedang mengalami gangguan. 2. Kursi berukuran sedang terbuat dari kayu berjumlah 1 buah untuk duduk saat melakukan troubleshooting pada komputer. 3. Alat penerangan atau senter terbuat dari plastik atau besi berjumlah 1 buah untuk membantu memberi penerangan. Bahan-bahan: 1. Komputer yang mengalami gangguan berjumlah 1 buah. CD Software System Operation berupa piringan cakram yang berisi data yang diperlukan untuk memaksimalkan pengoperasian sebuah komputer berjumlah 1 buah untuk menginstal sistem pengoperasian komputer. CD Software System Application berupa piringan cakram yang berisi data yang diperlukan untuk memaksimalkan pengoperasian sebuah komputer berjumlah 1 buah untuk menginstal sistem aplikasi pada komputer. Pemirsa setia info kursus, demikianlah alat dan bahan yang harus kita persiapkan untuk troubleshooting pada komputer. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Kembali lagi bersama saya Mia dan kita masih membahas troubleshooting pada komputer. Di segmen sebelumnya kan sudah diberitahu apa saja sih alat-alat yang harus kita persiapkan apabila komputer kita mengalami troubleshooting. Nah, di segmen ini akan dibahas cara-cara mengatasinya. Simak terus ya. Pemirsa setia info kursus, selanjutnya akan saya berbagi pengalaman untuk memperbaiki CPU yang sering dijumpai sehari-hari, seperti komputer mati total, komputer tidak mengeluarkan gambar tampilan. Yang ketiga, komputer selalu restart atau bootingnya tidak berjalan dengan baik. Sekarang kita akan ngecek bagaimana komputer kalau mati. Seperti ini, tidak mengeluarkan suara kipas. Kita pertama cek. Jangan lupa selalu alat bantu seperti obeng untuk membuka baut-baut yang ada di ini, casing. Setelah kita buka casingnya, ya. Pastikan kabel selalu terpasang, kabel power supply ke motherboard kencang. Ini hard disk, CD-ROM. Kalau memang sudah kencang semua, coba periksa colokan listrik seperti ininya, terpasang. Nah, kalau belum menyala juga, coba periksa sambungan konektor ini, listrik ini,
terpasang atau tidak gitu. Dan kalau misalkan masih nggak terpasang, masih tidak menyala juga, kemungkinan besar ada kerusakan di bagian power supply ini dan kita bisa menggantinya. Dan yang kedua, kalau misalkan komputer nyala tapi nggak mengeluarkan gambar, kita bisa cek kabel VGA terpasang atau tidak. Pastikan selalu VGA merekat dengan kuat motherboard. Periksa juga RAM. Kalau masih tidak mau nyala juga, kemungkinan ada kerusakan di slot VGA card. Slot VGA card. Ini slot VGA card. Ya, kalau misalkan VGA-nya dia normal, berjalan dengan baik, berarti VGA card, slot VGA card-nya yang sudah rusak gitu. Kalau misalkan kalau slot VGA card rusak, kita bisa memakai VGA onboard yang ada di motherboard. Ya, kita pasang lagi. Ini salah satu contoh komputer nyala tapi tidak mengeluarkan tampilan. Kita kuatin ini, kita buka dulu ini. Ini kita bisa bersihin ininya bagian VGA dengan menggunakan penghapusan pensil atau strip. Gosok di bagian ini yang kuning posisinya seperti ini. Yang penting dia bersih aja dari kotoran. Sama seperti tadi proses penggunaannya, kita gosokin aja sisi ini, ya, sisi satunya lagi. Kalau keluar tampilan seperti ini, biasanya ada yang salah dengan harddisk. Untuk ngeceknya, pertama kita lihat terlebih dahulu, kita matiin dulu agar tidak kontak dengan listrik. Pastikan kabel yang ada di harddisk dua-duanya terpasang dengan baik, kabel power dan kabel untuk ini datanya. Terpasang, kita bisa mencoba nyalain lagi.
Windows sudah masuk. Tidak kayak tadi berhenti stuck di depan, menandakan bahwa harddisknya tidak terdeteksi. Kalau komputer reboot bisa kita sama seperti tadi, kita bisa cek RAM-nya, VGA kita bersihin, power supply kita kencengin, rekatin ke motherboard. Mungkin ada yang kendor atau ada yang renggang. Kalau misalkan semua sudah dilakukan tetap masih reboot, kemungkinan softwarenya. Dan kalau misalkan software, solusinya kita harus install ulang Windows. Dan kalau mau install ulang Windows, kita memerlukan CD instalasi. Ini salah satu contoh aja, kita pakai Windows XP profesional. Selain CD-nya, kita perlu drive, CD drive-nya, CD-ROM atau DVD-ROM untuk bisa baca CD ini. Selain DVD, kita bisa pakai harddisk. Kalau pakai harddisk, kebanyakan masih yang ini karena prosesnya agak panjang dan agak sedikit sulit kalau pakai harddisk. Kita bisa masuk BIOS dengan memencet tombol delete. Ada dua ini. Kita lihat enter. Sequence ini ya. Kita enter. Kalau untuk instalasi yang pertama kita cari CD-ROM. Kalau kita mau masukin CD, setelah kita masukin CD, kita bisa save dengan menekan tombol F10 pada keyboard dan kita pencet enter. Kalau udah keluar ini, saya press any key, kita bisa pencet tombol apapun yang ada di keyboard sampai dia tetap berjalan. Proses instalasi sedang berjalan. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Mia. Selanjutnya bakalan ada tips-tips dan trik untuk mengatasi masalah troubleshooting pada komputer kita secara baik dan benar. Setelah komputer selesai diformat, kita kalau bisa jangan langsung dioperasikan.
terlebih dahulu kita harus merestart komputer ini biar programnya berjalan dengan baik. Dan beberapa tips dan trik dari saya untuk menghadapi komputer trouble pada umumnya adalah, pertama, jangan panik. Kalau ada masalah dengan komputer yang sudah saya sebutkan tadi, bisa kita cek hardware yang ada di dalam, pastikan kabel-kabel yang terpasang dengan benar, tidak ada yang salah posisi atau salah pemasangannya. Dan triknya adalah bisa selalu menggunakan CD panduan yang ada di dalam komputer yang didapatkan pada saat pertama kali kita membeli komputer ini. Kalau misalkan sudah terlalu parah kerusakannya, baru kita bisa membawa ke tempat servis terdekat dari tempat Anda. Semoga bisa bermanfaat. Nah, demikianlah pemirsa pembelajaran kita hari ini di episode troubleshooting pada komputer. Semoga apa yang telah Anda saksikan hari ini bermanfaat dan menjadikan motivasi bagi Anda berkarya lebih baik. Dan bagi Anda yang tertarik untuk memperdalam bidang troubleshooting pada komputer, dapat menghubungi lembaga kursus atau pelatihan setempat dan Dignas di kota Anda. Anda juga dapat mengakses website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.